Gentala Arasi Menara Lambang Provinsi Jambi. Podcast Gentala Generasi Digital Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Prima Podcast Gentala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya, Sukma Fitria, kembali menyapa Sobat PTA dalam Bincang-Bincang Podcast Gentala, ruang diskusi inspirasi seputar hukum dan peradilan, yang tentunya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Baik Sobat PTA, sebelum kita memulai perbincangan kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Yang Mulia Bapak Dr. Haji Kazim Maksalina MH, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sejak 11 Juni 2025. Beliau lahir di Batang pada tanggal 27 Desember 1961. Menempuh pendidikan hingga meraih gelar doktor ilmu hukum di Universitas Islam Bandung. Nah, sebelum memimpin PTA Jambi, beliau telah mengemban berbagai jabatan strategis di dunia peradilan agama. Pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan berbagai posisi penting lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Nah, dengan berbagai pengalaman yang panjang, lebih dari 3 dekade di dunia peradilan, beliau juga meraih penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun di dunia peradilan. Nah, mari sama-sama kita sambut Bapak Dr. Haji Kazim Maksalina MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik hari ini. Masih diberi sehat dan afiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Sukma juga demikian. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Ketua, tema kita hari ini adalah kebijakan umum PTA Jambi. Nah, kita sama-sama tahu bahwa PTA Jambi ini bukan hanya tempat mencari keadilan, tetapi juga pelopor inovasi layanan hukum dan peningkatan kualitas layanan publik. Nah, untuk memulai perbincangan kita pagi ini, bisa Bapak jelaskan secara singkat apa saja fokus kebijakan umum PTA Jambi di tahun 2025? Terima kasih Mbak Sukma. Kalau kita berbicara tentang kebijakan PTA Jambi ini, saya kira banyak ya. Oleh karena itu mungkin saya juga ya, kalau untuk menyampaikan tentu tidak hafal semua tadi. Ini saya membawa catatan ini Pak, supaya lebih terarah, ini kira-kira begitu. Jadi kalau kita melihat atau membaca kebijakan umum Pengadilan Tinggi Agama Jambi khususnya tahun 2025, ini kan saya masuk di sini itu persis satu semester kedua atau semester kedua karena sejak bulan Juli. Namun demikian ya, secara umum kebijakan kita itu acuannya sama dengan acuan kebijakan Badilat. Kalau kita melihat kebijakan Badilat itu ada 6 program prioritas. Kita kira-kira samalah seperti itu. Karena Pengadilan Tinggi Agama itu merupakan kawal depan Mahkamah Agung dan menjadi ujung tombak bagi Dirjen Peradilan Agama. Nah, kalau kita melihat kebijakan pertama ya kita penguatan integritas. Itu yang pertama. Jadi dalam hal ini saya yang pertama mengapresiasi atas prestasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah berhasil meraih predikat UWBK, Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2025.
ya, 2024 maaf. Ini merupakan satu prestasi yang luar biasa karena justru pengadilan tinggi agama atau pengadilan agama pada umumnya itu arah ataupun pembangunan yang sangat gencar digerakkan itu adalah pembangunan wilayah, pembangunan zona integritas. Ya. Nah, maksud saya dari penguatan integritas itu kita sekarang sudah berhasil mencapai predikat wilayah bebas dari korupsi. Maka kewajiban kita di program tahun 2025 ini mempertahankan apa yang sudah kita capai, kita raih. Jadi kita harus mempertahankan dan bahkan meningkatkan prestasi itu. Itu dalam penguatan integritas. Dan ini kaitannya juga dengan kedisiplinan dari seluruh aparatur peradilan tinggi agama, pengadilan tinggi agama Jambi, juga pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya. Itu kebijakan yang pertama. Yang kedua, terkait dengan akuntabilitas dan transparansi. Kita tahu bahwa membangun peradilan modern sekarang ini, karena kita di bawah Mahkamah Agung itu salah satu tujuan utama dari Mahkamah Agung adalah menciptakan peradilan yang agung. Nah, ini untuk mencapai kepada tujuan itu, yaitu harus menampilkan sosok peradilan itu yang peradilan yang modern. Kalau kita bicara modern, maka tidak akan bisa lepas dari akuntabilitas dan transparansi. Nah, jadi itu juga menjadi kebijakan dari Pengadilan Tinggi Agama, bagaimana kita meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. Nah, ini di dalam setelah kita sukses membangun BD, itu tujuan berikutnya adalah meningkatkan dengan untuk meraih prestasi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tapi ini tidak mudah karena memang persyaratannya sangat berat. Ya. Tapi kita harus bertekad untuk itu. Meskipun dalam tanda kutip ya, untuk level nasional ini di Mahkamah Agung tidaklah mudah untuk mewujudkan meraih predikat WTDM. Tapi kita tidak boleh berhenti dan kita harus optimis. Nah, dalam kaitannya dengan peningkatan layanan, jadi kita tahu WTDM itu adalah endingnya adalah melayani. Kalau BPK kan memastikan bahwa satu institusi itu, satker itu memang benar-benar bebas dari korupsi. Jadi kalau WTDM itu titik beratnya adalah pelayanan. Meskipun untuk meraih dalam arti sertifikasi WTDM itu tidak mudah, maka kita tidak boleh lalu mundur. Apalagi ya kita katakan mundur. Lalu kita tidak meningkatkan pelayanan kita terhadap para pencari keadilan. Justru kita harus meningkatkan bagaimana pelayanan kita itu terhadap para pencari keadilan dengan menghilangkan diskriminasi. Ya, dari latar belakang apapun orang itu, dalam keadaan sosialitanya itu dia itu dari kaya maupun miskin, tidak. Yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik. Itu yang ketiga. Yang berikutnya tentang penguatan kelembagaan. Lembaga peradilan ini yang kita berpuncak pada Mahkamah Agung dan di bawah Padilat, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi, maka kita perlu meningkatkan penguatan kelembagaan. Bagaimana kita menguatkan kelembagaan kita? Kita supaya eksistensi kita dan afirmasi atau pengakuan dari instansi lain, maka kita harus banyak mengadakan kerjasama atau
perjanjian kerjasama atau MOU ya. Nah, untuk PTA Jambi itu sendiri sudah mengadakan kerjasama dengan beberapa instansi terkait, baik itu akademik di perguruan tinggi, kemudian dari Kementerian Keuangan, KPKNL, kemudian di Badan Pertanahan. Nah, yang terakhir ini kita punya program untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jambi. Nah, yang juga di situ melibatkan dengan seluruh pemerintah daerah dan pemerintah kota yang ada di wilayah Provinsi Jambi dengan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan satker di bawahnya, seluruh PA yang ada di Provinsi Jambi sebanyak 10. Nah, kerjasamanya dalam bentuk apa? Kerjasamanya dalam bentuk ini pencegahan perkawinan dini. Nah, ini kan menjadi problem sosial yang besar, bahkan menjadi problematika nasional. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menjamin hak-hak perempuan dan hak-hak anak yang terjadi pasca perceraian. Hak-hak perempuan dan anak itu bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan. Nah, ini kita mengadakan kerjasama dengan Pemprov dan turunannya Pemkab maupun Pemkot yang ini memang lingkupnya masih relatif kecil ya, karena di situ salah satu klausulnya itu berbunyi apabila seorang suami yang dalam tanda kutip yaitu pegawai negeri lalu terjadi perceraian, maka istri yang di sana diceraikan itu mempunyai masa iddah, kemudian anak yang menjadi tanggung jawab baik bapaknya maupun ibunya, maka di sana supaya Pemkot atau Pemprov itu untuk menjamin terlaksananya eksekusi dari putusan pengadilan, maka gaji dari suami itu sebagian atau di situ dikatakan sepertiga diberikan kepada istri dan anak-anaknya gitu. Kemudian yang program yang kelima adalah penguatan SDM. Dalam kaitannya untuk tahun 2025 dan saya kira ini berkelanjutan ya. Itu penguatan SDM di setiap organisasi itu sangat penting. Jadi termasuk pengadilan-pengadilan agama yang di bawah pengadilan tinggi agama. Salah satu contoh ya yang kita aktifkan adalah untuk hakim kita adakan diskusi rutin setiap minggu atau 2 minggu dengan istilah coffee morning. Itu untuk peningkatan peningkatan dari kualitas hakim. Kemudian juga selain itu kita mengadakan pembinaan teknis. Ya, diadakan tenaga-tenaga teknis mulai dari hakim, panitera, kemudian panitera pengganti, juru sita, secara terjadwal begitu kita mengadakan pembinaan. Juga kita mendorong dalam kaitannya untuk penguatan SDM itu bagi kawan-kawan ini, baik itu hakim, tenaga teknis yang lain, panitera pengganti, bahkan di kesekretariatan kita selalu mendorong untuk senantiasa melanjutkan pendidikannya bagi mereka yang S1 ke S2, yang S2 ke S3, yang vokasi atau D3 untuk mengambil kesarjanaan ini semuanya dalam rangka untuk meningkatkan penguatan SDM. Banyak sih sarana untuk meningkatkan SDM itu lebih baik dengan beberapa program tadi. Kemudian yang keenam itu penguatan teknologi informasi. Ini kalau kita bicara tentang teknologi informasi, ini tidak satu hal yang menjadi keniscayaan ya.
keharusan untuk majunya suatu satker. Oleh karena itu, kita terus-menerus di samping mencari atau menerima tenaga-tenaga ahli dari IT, kita terus mengoptimalkan sistem peradilan kita ini kan sekarang sudah memang berbasis teknologi ya. Ada e-court, kemudian ada e-litigasi, bahkan sekarang produk yang terakhir diluncurkan oleh Badilak itu ada IAC ya, Electronic Akta Cerai. Nah ini memang sudah bukan suatu hal yang mustahil ya. Kita dalam pengiriman dan penerimaan berkas sudah meninggalkan yang manual, yang fisik sudah tidak ada, semuanya sudah dengan digital, digital. Oh ya, terkait dengan program yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, kita ini tahun 2025 melihat suasana dan nuansa baru di Pengadilan Tunggal Agama dengan adanya podcast Gentala ya Pak? podcast Gentala. Langsung mendesain ini ruangan ini menjadi Prima Studio TV PTA Jambi. Kemudian saya kemarin membaca bahwa pernah kita meluncurkan atau meluncing majalah digital, tapi saya lihat kok mandek. Dan ini harus dilanjutkan. Makanya kita launching, alhamdulillah, insya Allah ini sebelum tanggal 10 kita sudah meluncing majalah digital edisi 2 Gentala, majalah itu namanya majalah Gentala. Itu selain tadi yang terobosan tadi ya, terobosan kita kerjasama dengan pemerintah provinsi terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan pencegahan pernikahan dini. Saya kira demikian. Luar biasa sekali ya Pak. Termasuk tadi ada kebijakan baru MOU terkait pernikahan dini dan hak-hak pencegahan pernikahan dini dan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian. Oke, dari semua itu tadi Pak, apa saja nih yang menjadi prioritas utama dan bagaimana kebijakan ini menjawab kebutuhan masyarakat Jambi secara langsung? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ini memang saya datang ke sini itu memang sejak awal sudah berniat untuk mengimplementasikan, mengadakan kerjasama dengan Pemprov. Karena ini yang pertama, dia itu wujud pelaksanaan dari putusan hakim pengadilan. Karena kan selama ini masih banyak dijumpai ada putusan tapi tidak bisa terlaksana, hanya hitam putih di atas kertas gitu. Nah, ini yang memang tidak mudah. Nah, ini perlu terobosan. Langkah terobosan itulah yang menurut saya dia prioritas utama. Dia menyentuh langsung kepada keadilan bagi masyarakat itu sendiri yang mencari keadilan dan hak-haknya. Jadi kalau yang paling diprioritaskan, inilah yang memang prioritas utama. Nah, kita mengajak kepada Pemprov untuk secara legal dan secara institusional. Secara institusional kita mengeluarkan produk putusannya, tapi yang melaksanakan adalah Pemprov itu sendiri. Karena bagian dari pencari keadilan itu adalah selain warga masyarakat kota atau provinsi Jambi, ya, itu yang kewajiban pemerintah untuk menyejahterakan, ya, untuk melaksanakan itu, maka di dalam poin itu disebutkan sekian atau sepersekian persen gaji yang diterima oleh mantan suami supaya diberikan kepada mantan istri, dan kalau anak tidak ada mantan ya, tidak ada bekas ya. Jadi
pada anak-anaknya. Itu prioritas. Juga yang tadi yang kerjasama tadi, bagaimana pencegahan usia perkawinan dini juga perlu di- diwujudkan di dalam poin-poin kerjasama tersebut. Jadi kembali lagi, kalau prioritas utama saja itu, karena ini merupakan breakthrough terobosan itu ya, terobosan itu. Saya kira begitu, Mbak Sukma. Oke. Nah, kalau kita kilas balik ke 2024, apa saja nih Pak capaian utama dari kebijakan tersebut dan apa kendala yang Bapak hadapi? Ya, kalau kita ini kan tahun 2025 ini baru satu semester ya, jadi kita masih berjalan. Iya. Oleh karena itu kalau tadi disampaikan kira-kira apa yang capaian yang sudah diraih di program tahun 2024. Iya. Nah, saya kira kalau itu yang pertama itu tentang penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara kita itu tahun 2024 ini kalau melihat data ya Mbak, itu secara umum, secara menyeluruh, baik di tingkat PTA maupun PTA seluruh PTA wilayah Jambi ini mencapai 97,40%. Jadi itu sudah sangat wajar karena kadang ada perkara yang tidak zero zero perkara dalam satu tahun. Biasanya ada yang sisa satu atau apa. Tapi itu hal yang wajar, jadi masih dalam batas kewajaran dan kita mencapai penyelesaian perkara kita 97,40. Kemudian dalam kaitannya dengan anggaran kita ini penyerapannya juga tinggi. Kalau kita mengacu pada DIPA 01 itu tahun 2024 99,43%. Jadi 37% ya kan, hampir 100%. Kemudian untuk DIPA 04 itu penyerapan anggaran itu 99,92%, berarti 0,8% kurang dari 100%. Jadi itu hal prestasi yang luar biasa. Mungkin malah kita atas prestasi ini kita mendapatkan apresiasi penghargaan dari APKN. Kemudian dalam penerapan ini aplikasi-aplikasi teknologi kita, teknologi informasi kita melalui siap banding dan e-laporan. Jadi dalam hal perkara-perkara yang masuk, yang ada banding, semuanya melalui aplikasi siap banding. Kemudian dalam hal kesekretariatan, laporan-laporan baik itu keperkaraan, sekretariatan, semuanya sudah berbasis pada e-laporan, jadi berbasis elektronik. Kemudian capaian berikutnya peningkatan kedisiplinan. Nah ini saya bangga kepada keluarga besar PTA Jambi dan PA sewilayah PTA Jambi yang dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun semakin menampakkan kedisiplinan kita. Apa indikasi atau mungkin buktinya? Ya kita banyak melihat prestasi-prestasi yang dicapai oleh PTA maupun PA ini kan banyak. Contoh di wilayah PTA dan PA Jambi ini, PA seluruh wilayah PTA Jambi, kalau kita acuannya pada prestasi WIBK kan, misalnya saja PTA sudah WIBK, kemudian ada 4 PA yang sudah meraih predikat WIBK. Ini menunjukkan bahwa kedisiplinan warga peradilan di Pengadilan Tinggi Agama dan PA seluruh wilayah PTA Jambi sangat bagus. Itu. Kemudian
tentu dari semua itu kita juga tidak ada satu program itu tanpa kendala. Benar Nah, itu sekali. tadi yang ditanyakan. Itu ada tentu saja kendala-kendala yang kita hadapi, baik itu teknis pada ikot itu perlu apa namanya perhatian dan perlu optimalisasi ya antara satu PA dengan PA yang lain itu kan eh, intensitasnya atau frekuensinya itu tidak sama. Ya. Juga ada banyak saja komunikasi yang mungkin bisa dikatakan terhambat atau kurang lancar antara PA dengan PTA dengan PA. Meskipun secara digital kita sudah selalu menggunakan itu, tapi khususnya yang harus dikomunikasikan secara langsung itu karena wilayah atau geografi yang jauh itu salah satu kendala. Kemudian perlu juga kita meningkatkan untuk evaluasi ya. Evaluasi kita setiap 2 mingguan, paling tiap bulan mengadakan evaluasi. Semua, baik dari keperkaraan maupun ke sekretariatan. Oleh karena itu, perlu adanya sebagai bahan evaluasi untuk ditingkatkan atau peningkatan infrastruktur, baik itu internal untuk PTA maupun PA, sarana prasarana. Ya. Kemudian juga perlu pelatihan teknologi. Ya. Kemudian juga untuk meningkatkan atau menguatkan komunikasi antara PTA maupun PA-PA dengan PA-PA yang lain. Dan konsistensi program kita itu terjamin kekonsistenannya ini, kontinuitas itu yang perlu kita jaga, perlu kita bahkan kita tingkatkan kontinuitas atau konsistensi program-program yang sudah terlaksana. Saya kira demikian itu yang sebagai. Lalu apa nih Pak tantangan terbesar untuk mengarahkan kebijakan dari tahun 2024 tadi ke 2025 ini Pak? Ya, memang tantangan tadi sudah kita sampaikan itu selalu ada. Kita bicara di satu organisasi itu kan kalau tidak ada tantangan maka itu organisasi atau instansi itu tidak akan ada kemajuan. Justru dengan adanya tantangan itu lalu kita harus berkreasi, ya, berinovasi, berkompetisi itu karena adanya tantangan. Nah, kalau tadi disebutkan tentang kira-kira apa tantangan terbesar ke depan, maka mempertahankan konsistensi kerja dan kinerja itu menjadi tantangan kita. Besar ya Pak ya? Ya, tantangan. Jadi bagaimana untuk memasalkan dari tenaga-tenaga kita ini, baik di PTA maupun di PA, itu apa yang sudah kita capai itu konsisten. Ya. Konsisten tapi bukan stagnan. Ya. Konsisten terus. Nah itu jadi kalau pakai bahasa agamanya istiqomah begitu. Nah, ini memang satu hal yang harus diupayakan. Jadi konsistensi kerja itu tantangan. Saya memandangnya seperti itu. Kemudian juga pemerataan digitalisasi.
ini kan antara PTA kemudian PA-PA yang di bawahnya itu kadang masih ada namanya belum seimbang, jadi belum merata gitulah. Nah, ini juga perlu adanya pemerataan digitalisasi dalam hal ini perangkat, gitu, perangkatnya gitu. Nah, ini yang lebih kompeten ini para tenaga-tenaga yang ada di PTA maupun PA yang di bidang teknologi. Kemudian mensinkronkan program nasional dan kita. Nah, ini yang tadi kita singgung di atas, bagaimana kita mensinkronkan semua program PTA itu selaras, mendukung dari program Badilak maupun Mahkamah Agung sendiri. Jadi kalau Mahkamah Agung sudah atau Badilak sudah mencanangkan peradilan yang modern, ya kita harus mau tidak mau harus sana, harus mengarahkan semua produk kita, kemudian kinerja kita berbasis yang modern. Kemudian juga, nah ini yang penting saya sampaikan, kita setelah sukses meraih WBK ini, kewajiban kita harus sukses meraih WBBM. Cuma di sini ada catatan kecil, catatan khusus. Memang ini tantangan nasional untuk internal Badilak dan PTA. Kita itu sangat siap. Tetapi ya kita tidak menutup dari peristiwa ataupun hal-hal yang terjadi yang fakta ya. Maksud saya mengatakan bahwa kita ini kan peradilan kita ini kan ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tun dan militer. Nah, kita tidak menutup mata lah bahwa ada kawan-kawan kita yang katakanlah masih kena OTT. Yang beberapa bulan terakhir ini ada kasus-kasus yang gitu. Nah, itu menjadi penilaian tersendiri secara nasional. Sehingga sementara ini untuk tahun 2024, mungkin 2025, bukan mungkin, itu Mahkamah Agung menjadi nilainya itu turun. Sehingga tidak masuk kepada nilai standar untuk bisa diikut sertakan dalam meraih program pembangunan zona integritas, khususnya dalam meraih WBBM. Kalau WBK-nya harus, maksudnya itu memang tidak ada standar, tapi untuk WBBM itu. Nah, memang untuk membebaskan wilayah bebas dari korupsi dari seluruh 4 peradilan ini kan menjadi tantangan besar, ya kan? Nah, itu. Kemudian juga masalah anggaran, ya. Jadi tantangan itu juga. Anggaran kita ini peradilan ini sebenarnya anggarannya sangat terbatas, Mbak. Apalagi kalau kita banding dengan anggaran dengan satker ataupun institusi yang lain, kementerian misalnya, kejaksaan. Kita tahu anggaran Mahkamah Agung dengan satker yang sekian ratus, ya kan. Kemudian peradilan yang bermacam-macam, anggarannya yang terbatas itu sehingga menjadi tantangan yang berat dan tantangan yang besar. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kemudian yang berikutnya tuntutan publik. Ini juga tantangan. Publik itu tidak melihat pengadilan itu, pasti dilihat sebagai lembaga yang istimewa, artinya sudah sempurna, sudah excellent, sudah perfect, ya kan? Sehingga masyarakat itu menuntut apapun yang dihasilkan oleh pengadilan itu harus yang terbaik untuk masyarakat. Nah, oleh karena tuntutan publik itu sangat tinggi, ya kita harus harus menetapkan standar yang tinggi dulu. Ya. Sebagai gambaran misalnya, Mbak,
kalau kita belajar dari putusan-putusan di pengadilan luar negeri, itu standarnya sangat tinggi dan di sana itu masyarakat itu ketika ada putusan dari pengadilan, mereka itu 90% itu menerima. Jadi meskipun ada hak untuk upaya hukum, baik itu banding ataupun kasasi, mereka itu ya hanya sekedar me, apa, menjalani karena memang ada hak. Kalaupun dia itu misalkan mengajukan banding atau kasasi, mereka itu akan tahu putusan saya atau banding ataupun kasasi saya itu pasti akan ditolak. Meskipun dia mengatakan seperti itu, tapi dia puas terhadap putusannya. Nah itu yang menjadi tantangan kita di tuntutan publik itu harus diimbangi dengan standar peradilan yang tinggi. Saya kira demikian itu tantangan. Dan terkait arah kebijakan umum PTA Jambi ke depan. Ya, terima kasih. Saya kira kalau himbauan ataupun harapan kami terhadap masyarakat pada umumnya. Yang pertama, ya masyarakat itu harus atau mempunyai sensitivitas untuk mempercayai pengadilan itu adalah pengadilan yang terpercaya. Oleh karena itu, saya ketika saya datang pertama di sini itu ada tulisan saya itu yang saya share di di pojok ketua di website kita. Jadi membangun peradilan yang humanis pada masyarakat Jambi itu yakinlah bahwa pengadilan atau peradilan di PTA Jambi maupun di PAPA yang berada di bawah PTA Jambi itu akan memberikan yang terbaik dalam kepada pencari keadilan dalam pelayanan memberikan atau mewujudkan peradilan yang humanis. Peradilan humanis ya ramah lah, hospitality kita kepada suatu pencari keadilan. Tidak ada diskriminasi, semuanya kita layani, tidak memandang latar belakang, ya. Tidak melihat sosial masyarakat, apalagi ada kaum rentan itu kita utamakan tadi. Tumbuhkanlah kepercayaan kepada pengadilan, ya, tumbuhkanlah kan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Percayalah kepada pengadilan karena ujung daripada kesejahteraan atau ujung daripada keadilan itu ada di pengadilan itu sendiri dan aparatnya. Saya kira demikian. Oke, luar biasa Pak Presiden. Semoga arah kebijakan PTA Jambi ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat terutama Jambi. Kita harapkan demikian. Bagaimana gagasan Bapak terhadap peradilan yang humanis? Ya, itu tadi sudah saya singgung sedikit. Ini ada catatan saya tentang peradilan yang humanis. Saya kira yang pertama itu tadi pengadilan itu supaya tidak dipandang oleh masyarakat satu lembaga atau institusi yang ditakuti. Ya, orang itu jangan sampai datang ke kantor pengadilan agama itu membawa rasa takut. Tetapi dia yakin datang ke pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama itu permasalahan saya itu akan selesai dengan suasana hati yang sejuk dan nyaman. Oleh karena itulah makanya pelayanan di sini harus berujung pada keramahan, ya, hospitality seluruh warga pengadilan. Oleh karena itulah maka kita di pengadilan ini ada dalam rangka menyukseskan program ramah tamah di lingkungan peradilan itu, ya
kita sosialisasikan dengan kalau di PTA itu 7S ya. Kalau di peradilan secara umum ada 5S. Jadi salam, sapa, senyum, sopan, santun. Nah, khusus PTA ini luar biasa ditambah 2S, siap dan sigap. Nah, tapi yang paling penting di sana ada senyuman. Kemudian pengadilan yang humanis yang kedua selain memberikan pelayanan yang ramah, menjaga kewibawaan. Menjaga kewibawaan itu dengan memberi putusan yang berdasarkan hukum dan keadilan dan ini bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, peradilan yang humanis itu peradilan yang bisa memberikan akuntabilitas dan transparansi itu tidak lain dengan suksesnya penerapan atau aplikasi IT atau teknik informasi. Nah, ini saya kira siap bagi seluruh aparatur pengadilan. Kita sudah meninggalkan hal-hal yang manual, ya. Semuanya sudah, bahkan pemberkasan itu suatu saat itu sudah tidak memerlukan lagi ruang khusus untuk menyimpan berkas karena sudah didigitalisasi semuanya. Nah, ini pemanfaatan teknologi. Saya kira demikian beberapa hal yang dalam rangka untuk membangun peradilan humanis. Sangat luar biasa, semoga nantinya PTA Jambi bisa menerapkan peradilan yang humanis ya Pak ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama waktunya. ya. Bapak Dr. Syazri Makalina Unhar atas wawasan dan inspirasinya. Sahabat PPA, sampai jumpa di episode Bincang-Bincang Podcast Gentala berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel resmi PPA Jambi agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gentala Arasi Menara Lambang Provinsi Jambi. Podcast Gentala generasi digital peradilan agama. Pengadilan